kabarnya di siang hari ini? Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran SKI? Sudah siap. Baik, sebelum kita mulai kelas kita pada siang hari ini, baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan Mas dibimbing. Mari berdoa bersama sebelum mulai pembelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir dari kelas kalian? Iya, Pak. Alhamdulillah semua bisa hadir di pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi pada pertemuan kali ini melanjutkan materi, kita akan membahas mengenai peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, apakah anak-anak tahu siapa saja tokoh pahlawan Islam yang berkontribusi besar dalam proses kemerdekaan Indonesia? Bersama saya Pak. Ya, Mas benar. Selain Hasyim Syari, Ahmad Dahlan, betul. Siapa Mas? Imam Bonjol, betul. Diponegoro, betul ya. Itu adalah sedikit dari begitu banyaknya pahlawan Islam yang berkontribusi besar pada kemerdekaan Indonesia. Semoga setelah kita mempelajari tentang bagaimana peran para ulama dan para pahlawan muslim ini terhadap kemerdekaan Indonesia, kita bisa mengambil pelajaran atau mengambil ibrah dari kisah mereka. Semoga kita bisa meneruskan semangat patriotisme mereka di kehidupan kita sehari-hari. Harapan Bapak setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, anak-anak bisa lebih menghargai kemerdekaan yang sudah diraih oleh para pahlawan dengan tidak menyia-nyiakan waktu kalian dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalian harus menjadi pelajar yang bermanfaat bagi diri kalian sendiri, membanggakan orang tua, dan berguna bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Baik, pada pertemuan kita pada siang hari ini kita akan membahas 4 tokoh yang jasanya sangat besar pada kemerdekaan Indonesia, yang diantaranya ada Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Kiai Haji ini adalah 4 tokoh yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Masuk ke materi yang pertama itu adalah latar belakang perlawanan. Perlawanan pertama ada perlawanan fisik pada masa kolonialisme. Ini ada beberapa timeline atau urutan peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan. Mungkin Bapak nggak akan bahas terlalu banyak, Bapak akan membacakan inti-intinya saja agar kalian nanti bisa mempelajarinya sendiri. Yang pertama yaitu kedatangan bangsa Barat dan berdiri melakukan monopoli memicu penindasan ekonomi, politik, dan intervensi kultural yang berbeda. Dilanjutkan dengan peristiwa Perang Madri yang terjadi pada tahun 1821 sampai 1828. Selanjutnya ada Perang Diponegoro di tahun 1825 sampai 1830 antara ulama santri melawan pasukan Belanda. Selanjutnya ada Perang Aceh pada 1873 sampai 1904. Nah, ini selanjutnya ada masa kebangkitan melalui diplomasi dan organisasi. Ada 3 organisasi besar yang berpengaruh pada masa itu. Yang pertama ada Syarikat Islam yang berdiri pada tahun 1911, kemudian ada Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912 dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tahun 1926 yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan paling penting pada pertemuan hari ini, yaitu terkait biografi para pahlawan Islam yang akan ini. Yang pertama ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro, kita
personilnya, yaitu Pangeran Diponegoro, lahir pada tahun 1785. Pangeran Diponegoro adalah seorang bangsawan dari Keraton Kesultanan Jogja yang secara tegas melawan kesulitan dan campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Beliau memimpin perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Dengan menggunakan strategi gerilya yang dia menjadikan perang ini sebagai konflik yang paling menguras keuangan kolonial Belanda. Contohnya dikenal sangat taat beragama, perjuangannya didukung masif oleh barisan kaum ulama dan santri pada masa itu. Selanjutnya yang kedua ada Tuanku Imam Bonjol, sang ulama dari Sumatera. Masa hidupnya yaitu pada tahun 1772 sampai 1864. Lahir dengan nama asli Petro Hasan, beliau merupakan seorang ulama besar dari tanah Minangkabau, Sumatera Barat, yang menjadi pemimpin utama dalam perang Padri pada tahun 1821 sampai 1838. Pada awalnya gerakan Kaum Padri bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dan memberantas kebiasaan buruk masyarakat adat. Namun ketika menjadi Belanda datang, Tuanku Imam Bonjol berhasil menyatukan Kaum Padri dan kaum adat, mengkonsolidasi kekuatan pribumi untuk bersatu melawan para penjajah. Selanjutnya ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana masa hidupnya itu terjadi pada tahun 1871 sampai 1947. Merupakan seorang ulama besar dan sekaligus pendiri dari Nahdlatul Ulama yang sampai saat ini masih berdiri, yang memiliki peran amat sentral dalam mempertahankan kemerdekaan pasca proklamasi. Kiprah monumentalnya atau yang paling penting itu terjadi saat beliau mengeluarkan fatwa resolusi jihad pada 22 Oktober tahun 1945. Fatwa ini mewajibkan atau fardu ain kepada setiap muslim dalam radius jarak 94 km dari Surabaya untuk berperang mengusir sekutu. Beliau juga menanamkan fondasi penting patriotisme melalui jargon Qudwatun minal iman. Cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Selanjutnya yang terakhir itu ada Jenderal Sudirman. Masa hidupnya terjadi pada tahun 1916 sampai 1950, merupakan panglima besar TNI. Sebelum beliau terjun ke dunia militer, mengawali karirnya sebagai seorang pendidik di sekolah Muhammadiyah. Beliau membuktikan loyalitas tanpa batas karena memimpin perang gerilya melawan invasi Belanda. Siapa yang tahu apa itu perang gerilya? Oh, nggak tahu. Ada yang tahu? Saya Pak, melawan agresi militer Belanda. Ya, caranya seperti apa? Perang gerilya itu seperti apa caranya? Apa mesti dibuat? Apa? Sembunyi Pak, sembunyi perangnya. Jadi perang gerilya itu perang yang dilakukan dengan taktik penyerbuan atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi nggak terang-terangan membuka diri untuk perang, tapi mereka melakukan pengepungan lalu menyerang pasukan musuh seperti itu. Nah, ini ada peran ulama dalam perumusan dasar negara. Di antaranya ada sebagai anggota BPUPKI. Siapa yang tahu apa itu BPUPKI? Badan pengurus persiapan Badan pengurus persiapan kemerdekaan Indonesia. dan panitia 9. Panitia 9 ini juga berperan sentral merumuskan kemerdekaan seperti itu. Di antaranya ada Kiai Haji Hasyim, Ki Bagus Hadi Kusumo, dan
masih banyak lainnya. Kemudian yang kedua ada Piagam Jakarta yang dirumuskan pada 22 Juni 1945. Yang ketiga mengedepankan prinsip toleransi dan pengorbanan. Jadi menjaga keutamaan NKRI dari disintegrasi, para tokoh Islam itu harus setuju kata syariat Islam. Kan sebelumnya Pancasila itu berbunyi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ya, itu kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, seperti itu. Itu tadi bekal materi dari Bapak. Selanjutnya Bapak mau anak-anak membentuk 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu membuat sebuah kartu biografi dari keempat tokoh ini. Ini kan Bapak belum menerangkan secara lengkap. Kalian silakan menerapkan information search atau mencari informasi baik itu dari buku sejarah. Jadi nanti kalian boleh ke perpustakaan mencari buku-buku sejarah atau melalui artikel-artikel digital itu juga boleh. Ini Bapak bagikan ya. Tugasnya untuk kelompok pertama itu terkait Tuanku Imam Bonjol. Kelompok kedua Pangeran Diponegoro. Ketiga Jenderal Sudirman. Yang kelompok keempat terakhir Kiai Haji Muslim. Bapak beri waktu 30 menit cukup? Cukup Pak. Silakan maksimalkan waktu yang ada, keluarkan kreativitas kalian dalam sudah selesai? Sudah Pak. Silakan perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan sampaikan presentasi hasil kartu biografi kalian. Silakan dari kelompok pertama sampaikan apa yang Tuanku Imam Bonjol, yaitu sosok Tuanku Imam Bonjol memiliki nama asli Muhammad Syahab, lahir di Bonjol, rumah agama Manurung pada tanggal 1 Januari 1000. Adalah seorang ulama pemimpin dan perjuangan yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri. Perang Padri itu terjadi sekitar 18 tahun. Lanjut kelompok 2, Is Pangeran Diponegoro. Nama lengkapnya Bendara Raden Mas Antawirya. Lahir 9 November 1705 di Yogyakarta, wafat 8 Januari 1955 di Makassar. Gelar Pahlawan Nasional Indonesia ditetapkan pada tahun 1973. Silakan di kelompok 3. Kelompok lain. Kiai Haji Masari, beliau adalah seorang ulama besar dan pendiri NU. Lahir 14 Februari 1890 di Jawa Timur. Selanjutnya kelompok 4 mendapatkan Jenderal Sudirman, yaitu sebagai pahlawan penggerak. Nama lainnya Raden Sudirman. Tanggal lahir 24 Januari 1916, tempat lahir Purbalingga, Jawa Tengah. Wafat 29 Januari 1950 di Magelang, Jawa Tengah. Latar belakang beliau sangat sederhana dan memperjuangkan nilai-nilai Islam pada waktu kemerdekaan. Prestasi dan pencapaiannya dari zaman sudah. Dari teman-teman yang hasil karya sebelumnya gimana? Apakah datanya sudah lengkap? Kalau yang kalian ini sudah lengkap, sudah cukup lengkap datanya, mungkin masih ya sedikit aja nanti bisa ditambahkan lagi. Nanti silakan setelah ini di tempel link ya, di tempel link ya, diberi nama hasil karyanya, beberapa komponen siapa ditulis jangan lupa ya. Oke Pak. Ya, silakan kembali ke tempat berikutnya. Nah, sekali lagi untuk menguji pengetahuan anak-anak kembali terkait apa yang telah kita pelajari pada siang hari ini, Bapak ada kuis dengan menggunakan strategi show of card, di mana nanti Bapak tampilkan soal pertanyaannya, nanti kalian menjawab. Cuma cara kalian menjawab itu tidak dengan lisan, tetapi dengan tulisan.
Jadi kalian tuliskan opsi pilihannya apa. Tadi Bapak sudah bagikan ya kartu untuk jawabnya. Sudah siap? Sudah. Mulai pertanyaan pertama ya. Nah, ya Mas Hakim benar, Mas Hakim. Aku saya pada kurang. Nah, jadi udah pertama tadi dia udah mengangkat pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ya, kesempatan ya. 1, 2. Ya, jadi dari pertanyaan kedua ini jawabannya yang jadi untuk kita kesadaran bahwa kebenaran dan kebenaran ekonomi di bumi harus dilakukan sekarang. Terakhir ini pertanyaan ketiga. Siap ya? 1, 2. Ya, nungguin ya. 1, 2. Silakan Adi tinggal maju mengambil hadiah. Makasih Pak. Terima kasih. Ya, jadi itu pembelajaran kita pada hari ini. Gimana anak? Pembelajaran kita pada siang hari ini? Apakah ada ilmu baru yang kalian dapat hari ini? Ada. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Bapak mau salah satu dari kalian akan ada yang menyebutkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Siapa? Silakan. Jadi materi yang saya katakan pada hari ini yaitu umat Islam memiliki peran besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan semangat. Ya, itu jihad fisabilillah. Mereka berusaha menjadikan perjuangan dilakukan melalui perlawanan bersenjata seperti perang Ponegoro dan perang Aceh, dan masuk di masa kebangkitan nasional strategi berubah melalui organisasi pendidikan yang Pak. Ya, bagus. Bagus. Itu menandakan kalian sudah menyimak pembelajaran kita pada hari ini, sudah menyimak pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita menutup, punya PR untuk anak-anak, silakan kalian kerjakan LKS kalian di halaman 64. Baik Pak. Itu ada soal 3 bagian, pilihan ganda, isian singkat dan esai. Silakan kalian kerjakan. Pekan depan, sebelum memulai pembelajaran yang baru, akan kita bahas terlebih dahulu. Seperti itu. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa menambah wawasan kita, menambah pemahaman kita, juga meningkatkan sikap kita untuk lebih menghargai perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini, silakan kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.